Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah materi mengenai pusat sumber belajar atau Learning Resources Center. Nah, di sini pusat sumber belajar itu sangat penting dikarenakan nanti akan menjadi sumber-sumber belajar yang dapat digunakan ketika pembelajaran di dalam kelas. Nanti kita akan bahas di sini pusat sumber belajar itu yang pertama dari sumber belajar itu mengenai pengertiannya, komponennya, kemudian pusat sumber belajar dari pengertiannya juga, dari fungsinya, organisasi dan ketenagaan, dari prinsip pengelolaan, dan jaringan sumber belajar. Nah, di sini pada topik ini akan membekali para mahasiswa sekalian dengan berbagai pengetahuan praktis untuk dapat mengelola sebuah pusat sumber belajar sesuai keadaan di tempat masing-masing. Nanti akan disesuaikan dengan sekolah tempat nanti para mahasiswa sekalian untuk mengajar, dikarenakan kondisi dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini pusat sumber belajar mulai dari pengertiannya itu adalah segala sesuatu baik dirancang atau by design ataupun yang tersedia atau by utilization secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membantu atau membuat peserta didik untuk belajar. Nah, jadi nanti sumber belajar itu ada yang by design. Jadi kita yang gunakan, yang buat sendiri gitu. Kemudian ada yang sudah tersedia. Kalau yang by design berarti mulai dari membuat storyboard, membuat dari langkah-langkah pembuatan media itu dibuat secara sendiri gitu, seperti itu. Kalau by utilization itu media yang sudah ada kita gunakan, walaupun dari segi relevansinya mungkin lebih bagus lagi media yang dirancang sendiri gitu, berbeda dengan media yang by utilization itu nanti mungkin ada kekurangan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu, seperti itu. Kemudian di sini nanti kita akan melihat media by design bagaimana, kemudian by utilization itu seperti apa. Bapak akan coba contohkan. Nah, di sini kita masuk ke YouTube. Nah, ini adalah media by utilization. Kita cari di sini media media pembelajaran SD. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini ada animasi-animasi seperti ini. Ini adalah media by utilization. Kita coba akan lihat. Nah, kalau yang seperti ini adalah media by utilization. Tujuan materi evaluasi berbeda dengan media by design. Jadi kalau media by design itu adalah medianya kita membuat sendiri gitu. Jadi kalau media by utilization itu kita menggunakan yang ada di YouTube. Contohnya kita download. Nah, contohnya media pembelajaran yang ini. Nah, kemudian kita download. Bisa download YouTube. Atau bisa langsung ke webnya juga bisa. Nah, kemudian nanti di sini dipaste, kemudian download. Nah, kalau yang seperti ini disebutnya adalah media by utilization. Jadi kita menggunakan media yang sudah ada, kemudian bisa kita play gitu, seperti itu. Tapi ada juga media yang kedua, yaitu media by design. Jadi media by design itu kita membuat medianya mulai dari awal, membuat storyboard, kemudian setelah itu membuat menu-menu dan lain sebagainya, seperti itu. Nanti mungkin di akhir perkuliahan nanti kita akan coba praktek membuat satu media digital gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, itu hanya sekedar pengenalan, ada media by utilization, kemudian ada media by design gitu. Kemudian kita lanjut lagi di sini ada sumber belajar. Di sini sumber belajar ada pesan. Pesan itu berarti sesuatu yang disampaikan dari guru atau dari praktisi kepada peserta didik. Kemudian orang, ya tentu saja itu ada orangnya. Orangnya itu adalah seorang guru, kemudian memberikan pesan, atau seorang praktisi memberikan pesan. Pesannya itu apa? Pesannya itu ada materi pelajaran, pesannya itu ada perintah, pesannya itu ada nasihat,
pesannya itu ada larangan. Dengan menggunakan media, kalau medianya itu ada telepon, bisa menggunakan medianya handphone, bisa menggunakan medianya gambar cetak dan lain sebagainya, itu di sananya ada pesannya gitu yang disampaikan oleh orang-orang tertentu. Kemudian ada bahan dan alat. Ini bahan biasanya yang habis pakai, contohnya seperti kertas. Nah, itu masuknya ke bahan. Tapi kalau alat contohnya seperti gunting, karena itu tidak habis pakai. Penggaris tidak habis pakai gitu. Kemudian teknik-teknik untuk sumber belajar ini banyak sekali tekniknya, baik yang digital, kemudian baik yang media nyata, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan itu lingkungan yang berada di sekitar anak bisa digunakan menjadi sebuah bahan untuk media gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ada pesan. Pesan adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Jadi pesan itu mengandung bisa ide, bisa fakta, bisa arti, bisa data, dan yang lain-lain gitu, seperti itu. Itu ada sumber belajar, itu ada pesannya. Kemudian yang kedua ada orangnya, manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Jadi pesan itu biasanya diberikan oleh orang yang lebih dewasa, orang yang lebih mengerti, orang yang lebih paham. Dalam artian di sini adalah seorang guru. Walaupun demikian, karena sifatnya dalam pembelajaran di sekolah itu ada konsubjek. Jadi peserta didik itu tidak hanya sebagai objek untuk menerima pesan, akan tapi mereka juga dapat memberikan pesan, sehingga nanti dua-duanya bisa menjadi subjek untuk menyampaikan pesan gitu, seperti itu. Jadi sehingga siswa juga dapat memberikan pesan kepada seorang guru. Dan guru bisa mengambil pelajaran dari sikap dan tingkah laku dari seorang siswa. Kemudian selanjutnya komponen dari sumber belajar juga ada bahan. Nah, komponennya bahan, sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh diri sendiri. Nah, bahan di sini bisa dalam bentuk karton, bisa dalam bentuk dan berbagai hal yang ada yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan gitu, seperti itu. Kemudian alat, sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bentuk bahan. Kalau yang sekarang dipikir-pikir, ketika kita menggunakan bahan digital itu lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bahan cetak. Dikarenakan kalau digital kita tinggal buat, kemudian kita tinggal tayangkan. Berbeda dengan dulu kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu, bangun jam 3, membuat media, kemudian setelah itu disampaikan, itu sangat lama sekali gitu ya, seperti itu. Kemudian ada teknik, adalah prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan LCD proyektor, bisa menggunakan learning management system. Itu adalah salah satu teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian lingkungan adalah situasi sekitar atau tempat di mana pesan itu diterima. Nah, ini pesan itu diterima, itu di lingkungan, apakah di kelas ataukah di luar kelas gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah wadah di mana tersedianya berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik maupun guru atau dosen untuk membantu terlaksananya proses pembelajaran. Umumnya termasuk perpustakaan. Di sana itu ada media non cetak dan memberikan akses terhadap sumber belajar lain. Gitu ya. Jadi pusat sumber belajar ini bisa di perpustakaan atau di ruang multimedia atau di berbagai tempat lain. Bahkan kalau sekarang untuk sumber belajar itu tempatnya tidak terbatas. Dikarenakan dengan kita mengakses internet, tempatnya bisa dimanapun bisa menjadi sumber belajar. Asal adanya koneksi internet gitu, seperti itu. Walaupun memang di kita di Indonesia itu untuk koneksi internet itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada yang koneksi internet cepat, ada yang kurang cepat gitu, seperti itu. Tergantung daerah masing-masing gitu ya, seperti itu. Walaupun demikian, kemarin Ketua Dewan TIK Nasional yaitu Parudi Habibie mencanangkan untuk meningkatkan koneksi internet dan konektivitas internet gitu. Jadi koneksi internet itu koneksi yang sudah ada ditingkatkan, konektivitas itu untuk menjangkau daerah-daerah yang belum ada koneksi gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini sumber belajar, ada pengembangan sistem pembelajaran, ada pelayanan dan konsultasi, ada ruang belajar, dan ada perpustakaan. Nah, perpustakaan atau ruang multimedia ini adalah sebagai tempatnya. Nah, sama dengan ruang belajar multimedia, sama juga ini ada tempatnya. Atau di sini adalah pengelolanya gitu ya. Ada ruang belajar dan perpustakaan ini sebagai pengelola dari media gitu.
Walaupun di SD mungkin kebanyakan perpustakaan dengan ruang media itu bergabung gitu ya, seperti itu. Akan tetapi untuk jenjang yang lebih tinggi, contohnya di SMA mungkin kebanyakan sudah terpisah. Jadi ada perpustakaan, ada ruang multimedia juga ada. Kemudian ada pelayanan konsultasi, dalam artian di sana itu yang berkonsultasi bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa guru gitu ya, seperti itu, ataupun siswa gitu. Konsultasi mengenai media-media pembelajaran yang ada. Kemudian ada pengembangan sistem pembelajaran, mulai dari penyusunan learning management system, kemudian pembuatan media yang by design gitu ya, seperti itu, atau pengumpulan dan pencarian media by utilization, seperti itu. Atau media berdasarkan kegunaannya gitu. Kemudian di sini ada fungsi dari sumber belajar. Yang pertama sebagai pengembangan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran apalagi di masa COVID pandemi ini sangat vital dikarenakan apa? Dikarenakan sistem pembelajaran itu adalah sebagai pusat informasi. Kita bisa melihat apakah mahasiswa atau siswa itu belajar atau tidak pada sistem pembelajaran. Kita dapat melihat keaktifan mereka pada sistem pembelajaran. Kita dapat melihat aktivitas mereka pada sistem pembelajaran. Kita dapat melihat kehadiran mereka pada sistem pembelajaran. Kita dapat melihat pesan-pesan mereka, hal-hal yang belum mereka pahami ada di dalam sistem pembelajaran. Dan kita dapat lihat feedback mereka ada di sistem pembelajaran. Kita dapat melihat mereka belajar atau tidak ada pada sistem pembelajaran. Kemudian kita dapat mengorganisir nilai, sampai membuat report-report yang sangat lengkap itu ada dalam sistem pembelajaran. Sehingga yang disebut dengan sistem pembelajaran sebenarnya adalah sebuah sistem yang di dalamnya itu harus kompleks. Di antaranya satu harus ada daftar hadirnya. Kedua harus mampu menayangkan media-media yang jadi sumber pembelajaran. Ketiga dapat menghadirkan pembelajaran itu se-real mungkin seperti yang ada di dalam kelas. Sehingga tantangannya terhadap media, terhadap sistem-sistem pembelajaran yang ada harus menghadirkan itu semua. Kemudian yang kedua ada pelayanan media. Nah, pelayanan media mulai dari pembuatan, mulai dari pengamanan, mulai dari perawatan, mulai dari administrasi dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Kemudian ada produksi media sederhana, itu bisa melibatkan siswa, atau hanya guru saja, atau tim guru dalam KKG atau MGMP untuk membuat media yang sederhana. Kemudian ada pelatihan. Nah, ini pelatihan dibagi dua. Yang pertama pelatihan untuk pendidik. Dalam artian berarti mereka dilatih bagaimana cara membuat media atau menggunakan media. Kemudian ada pelatihan untuk siswa, bagaimana cara menggunakan media tersebut untuk tujuan pembelajaran. Kemudian ada yang selanjutnya administrasi, ini harus melaporkan berapa banyak media kondisinya yang bagus dan dapat digunakan, berapa banyak media yang kondisinya kurang bagus dan tidak dapat digunakan. Sehingga nanti kalau ada anggaran dapat dianggarkan untuk memenuhi media-media yang sifatnya esensial gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada sumber belajar, ada organisasi, ada struktur organisasi bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti di sini organisasi dari sumber belajar itu kalau nanti mungkin bergabung dengan perpustakaan maka mengikuti struktur perpustakaan. Jadi ada satu divisi yang di dalamnya selain tentang perawatan buku, pencatatan dan administrasi koleksi buku, ada juga di sana penambahan untuk media, pencatatan media, kemudian perawatan media itu harus ada. Kalau nanti lembaganya hanya ada perpustakaan, berarti nanti digabung kepengurusannya dengan perpustakaan gitu. Kalau nanti dipisahkan ya dipisahkan menjadi struktur yang lengkap gitu. Kemudian di sini ada sumber belajar ketenagaan, ada tenaga profesional, jadi yang nanti bekerja khusus untuk membuat media tersebut atau untuk mengembangkan media yang sudah ada. Kemudian ada instructional designer, jadi ini orang yang ahli untuk membuat media, dan ini biasanya kalau ada struktur lengkap seperti ini adalah media by utilization gitu. Ada instructional designer, jadi nanti bagaimana caranya seorang guru menginformasikan media seperti apa yang diinginkan oleh mereka. Sehingga media digitalnya dapat dibuat oleh tenaga profesional dan instructional designer. Kemudian ada tenaga pembantu, di sini ada teknisi dan administrasi. Jadi teknisi di sini sifatnya itu yang menggunakan media yang sudah dibuat oleh tenaga profesional dan instructional designer dan ahli media. Kemudian administrasi mencatat semua hal yang ada berkaitan dengan media. Kemudian sarana prasarana, ruang belajar atau study care, kemudian tempat penyimpanan media atau peralatan, ruang belajar dan konsultasi. Jadi ini yang diperlukan, ada tempat penyimpanan media memang harus khusus
digunakan untuk menyimpan media, selain nanti supaya media tersebut dapat tersimpan dengan baik, kemudian kedua untuk administrasi itu lebih mudah juga. Kemudian ada ruang belajar. Nah, di sana di ruang belajar itu dibahas untuk penggunaan media tersebut. Kemudian ruang belajar dan konsultasi, nanti para mahasiswa atau para dosen, para guru atau siswa itu dapat berkonsultasi mengenai media-media yang ada. Kemudian sarananya ada software pembelajaran, ada hardware, ada perancang penunjang lainnya. Jadi software pembelajaran seperti Encarta, kemudian itu sangat lengkap sekali Encarta, namun karena masalah lisensi tidak dilanjutkan untuk pengembangannya dari Microsoft, itu terakhir kalau tidak salah 2009 gitu, seperti itu. Padahal itu sangat luar biasa bagus, jadi seperti Wikipedia offline gitu ya, seperti itu. Kemudian ada hardware dan ada peralatan penunjang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini jaringan sumber belajar, semua komponen belajar dikoordinasi melalui jaringan networking, bukan satu unit berbentuk pusat sumber belajar. Jadi nanti harus saling berkomunikasi, antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, antara satu guru dengan guru yang lainnya, sehingga saling bahu-membahu untuk membuat media pembelajaran yang interaktif gitu, seperti itu. Nah, untuk di internet sendiri itu sebenarnya media pembelajaran itu sangat banyak ya. Nah, contohnya kita akan ketikkan virtual lab. Nah, kita akan ketikkan virtual lab di sini. Nah, di sini sangat banyak media yang bisa kita gunakan nih, yang ini. VLab. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengukur daya hantar listrik larutan. Kemudian lakukan percobaan sekarang. Nah, nanti contohnya ini garam. Nah, garam kira-kira bagaimana nih garam? Kemudian saklar dinyalakan. Oh, garam seperti ini. Kalau glukosa, nah ini glukosa tidak menyala. Asam klorida. Nah, ini menyala, sangat terang. Asam hipoklorit. Menyala juga, sangat terang. Asam asetat. Menyala, namun tidak seterang yang tadi. Kemudian natrium hidroksida. Nah, ini menyala sangat terang. Asam karbonat. Menyala namun biasa saja. Kalium klorida. Nah, ini menyala yang sangat terang. Amonium hidroksida. Nah, ini menyala tidak terang. Asam nitrat. Menyala sangat terang. Etanol. Nah, ini etanol tidak menyala. Nah, kemudian asam sulfida. Nah, ini contoh dari virtual lab yang disediakan oleh Kemendikbud gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, sebelum nanti ini diakhiri, Bapak akan memberikan sebuah pengumuman mengenai tata cara untuk presentasi kita. Nah, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa untuk presentasi kita, jadi nanti sumber belajar ini masih Bapak, kemudian lingkungan sebagai media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran ini sudah para mahasiswa sekalian. Ini kelompok 1, nah ini kelompok 2 gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran, nanti itu silahkan untuk mengupload gitu ya. Jadi untuk minggu sekarang itu nanti ada 2 pertemuan dan dianggap itu sebagai 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama itu presentasi seperti ini, kemudian pertemuan kedua nanti ada kisi-kisi untuk soal UAS gitu ya, seperti itu. Jadi lingkungan sebagai sumber media, ini kelompok 1 dipresentasikan minggu sekarang. Caranya bagaimana untuk mengirimnya? Caranya itu klik acaproniham.com/kirim tugas ya. Seperti yang biasa, mungkin para mahasiswa sekalian sering mengirimkan. Nah, di sini diperhatikan. Nah, yang pertama untuk mengirimkan tugas mata kuliah media dan sumber pembelajaran. Ada andragogi, kemudian ada pedagogik gitu ya. Nah, silahkan klik yang paling atas. Nah, kemudian pilih yang atas.
Nah, kemudian nanti ini diisi nama ketua, nama anggota, NIM ketua, NIM anggota. Dan ini harus berurutan ya, seperti ini nih. Menuliskannya. Kemudian nanti di sini kelasnya, kemudian pilih kelompoknya, judul materinya, kemudian nanti tugas makalah, tugas PowerPoint, dan link YouTube. Nah, nanti di link YouTube itu bisa ada videonya. Videonya itu boleh video motivasi atau intinya video yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas gitu. Mau penjelasan terlebih dahulu dari ahli, mau nanti ada motivasi seperti itu diperkenankan. Kemudian setelah itu baru videonya adalah video presentasi dari para mahasiswa sekalian. Nah, untuk teknisnya apakah bisa menggunakan Zoom, bisa mereka menggunakan Bandicam, bisa mereka menggunakan Camtasia, bisa menggunakan pakai OBS atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Intinya, para mahasiswa sekalian dapat merekam presentasi yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian gitu ya, seperti itu. Nah, jadi bisa yang paling mudah mungkin bisa menggunakan Zoom gitu. Kalau Zoom tinggal langsung record gitu ya, kemudian nanti hasil rekamannya itu bisa dikumpulkan di ketua kelompoknya kemudian untuk digabung gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa kemarin itu kan sudah mengisi daftar hadir pastinya ya, seperti itu. Jangan lupa ini tugasnya dikerjakan apalagi untuk kelompok 1 ya, seperti itu. Jadi kelompok 1 nanti hari Rabu sudah presentasi gitu ya. Presentasinya tentunya ini link videonya harus sudah masuk gitu ya. Link videonya harus sudah masuk karena kita hari Rabu kuliahnya berarti hari Selasa jam pukul 9 malam itu sudah harus masuk gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian menonton video ini sampai beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.